Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat syahadat dan sholat. Dengan senantiasa bermohon ridho dan tolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis menyampaikan pemahaman tentang hakikat syahadat dan sholat sesuai yang penulis pahami. Hal ini penulis sampaikan semata-mata untuk sarana ibadah kepada Allah, jadi tidak ada maksud selainnya. Tulisan ini juga tidak untuk mencari pembenaran, tetapi berharap untuk mendapatkan kebenaran agar sampai kepada tujuan kebenaran. Dengan kebenaran yang dijalankan, syahadat merupakan alas dasar dan pondasi daripada bangunan agung bernama Islam, di mana bangunan itu ditegakkan oleh tiang-tiang yang bernama sholat. Jadi antara syahadat dan sholat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tegaknya sholat karena syahadat. Sholat diperintahkan wajib untuk dilaksanakan bagi manusia yang telah bersyahadat. Tidak ada sholat bagi yang belum bersyahadat. Dan tidak boleh sholat mendahului daripada syahadat. Syahadat merupakan bukti tanda manusia yang telah menjatuhkan pilihannya bahwasanya hanya Allah sebagai sesembahan yang tauhid. Tidak ada yang pantas ditunduk taati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah, dan menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai panutan atau suri tauladan yang benar dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika manusia telah menyatakan, berikrar, berjanji setia, dan bersaksi hanya Allah sebagai Tuhan yang wajib ditunduk taati, manusia itu harus mencontohkan Nabi Muhammad Rasulullah dalam abdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mencermati kalimat syahadat dari sisi bahasa dengan seksama, sesungguhnya hakikat syahadat adalah merupakan janji setia manusia kepada Allah untuk menjadi Muhammad umat. Muhammad dalam hal ini diartikan sebagai manusia yang terpuji karena perilaku dan budi pekertinya yang luhur dengan menjalankan Al-Quran dengan berpegang teguh kepada 4 pilar keutamaan, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi sesungguhnya bila manusia telah bersyahadat, dia telah berjanji kepada Allah untuk menjadi Muhammad, manusia yang terpuji. Muhammad di sini bukan berarti sebagai nabi, tetapi sebagai Muhammad umat yang melakukan perbuatan terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kesimpulan daripada hakikat makna syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adalah ikrar janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tauhid untuk menjadi Muhammad, manusia yang terpuji dengan menjalankan risalahnya yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana manusia yang telah bersyahadat tetapi masih melakukan perbuatan yang tidak terpuji, dalam arti tidak mencerminkan apa yang telah Allah tuliskan dalam kalamnya, yaitu Al-Quran, sesungguhnya manusia itu telah lalai dan telah ingkar terhadap janjinya kepada Allah, sehingga dia tidak lagi menjadi Muhammad umat, manusia yang terpuji, dan dia tidak termasuk orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Inilah yang perlu untuk direnungkan dan difahami agar bisa dimengerti, karena mungkin masih banyak di antara manusia yang sudah beragama Islam tetapi masih banyak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Padahal bila manusia selalu ingat syahadatnya, dia akan takut melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah syahadat sebagai akidah yang harus dipegang teguh dalam berbuat dan bertingkah laku di dalam kehidupan ini, agar kita tetap menjadi Muhammad, manusia yang terpuji, yang benar dan baik dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencuri, memfitnah, memakan harta anak yatim, rakyat, korupsi, berzina, mabuk-mabukan, menyembah berhala, harta benda, kekuasaan, uang, dan lain-lain adalah contoh perbuatan yang tidak terpuji yang telah menghinakan manusia itu sendiri karena mengikuti jalan setan. Untuk itu, bagi manusia yang masih gemar melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak terpuji, segeralah untuk bertaubat dan ingatlah perjanjianmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Muhammad umat manusia yang terpujilah yang akan sampai dengan selamat Islam kepada Allah.
dan akan mendapatkan balasan kemuliaan di dunia dan di akhirat. B. Salat. Salat merupakan tiang agama dan dengan salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk membuktikan kebenaran kalimat tersebut, kita harus mengetahui hakikat salat yang sebenarnya. Sesungguhnya salat terdiri dari 3 substansi penting, yaitu 1. Di dalam salat ada niat hati, niat dalam salat. 2. Di dalam salat ada bacaan lisan, bacaan dalam salat. 3. Di dalam salat ada gerakan perbuatan, gerakan dalam salat. Sebagai contoh, bila kita mengerjakan salat isya, tentunya niat salat kita saat itu adalah niat salat isya, dan bacaannya adalah bacaan salat isya, serta gerakannya juga gerakan salat isya. Di sini penulis akan membagi salat dalam 2 kategori. 1. Salat ritual. Salat ritual sebagai doa. Ritual ini wajib dijalankan sehari-hari semalam dalam 5 waktu yang telah ditentukan saatnya, yaitu salat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Dalam salat ritual terjadi hubungan langsung antara seorang hamba dan kholiknya, yaitu antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ini disebut dengan hablum minallah. Orang lain tidak dapat menilai kekhusyukan hamba lain yang sedang mengerjakan sholat ritual, tetapi hanya hamba yang mengerjakan sholat itu sendiri dan Allah yang mengetahuinya. Di dalam sholat ritual, manusia senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah, bukan jalan yang dimurkai Allah. Jadi pada dasarnya sholat ritual masih sebatas doa permohonan kepada Allah yang masih harus diaktualkan, dinyatakan kebenarannya dalam perbuatan sehari-hari di kehidupan ini. Sholat ritual yang sudah dijalankan dikerjakan dalam bentuk perbuatan inilah yang dinamakan sholat aktual. 2. Sholat aktual. Seperti halnya dengan sholat ritual, sholat aktual juga dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 1. Gunakan waktu saat hidupmu sebelum datang matimu. 2. Gunakan waktu saat sehatmu sebelum datang sakitmu. 3. Gunakan waktu saat lapangmu sebelum datang sempitmu. 4. Gunakan waktu saat mudamu sebelum datang tuamu. 5. Gunakan waktu saat kayamu sebelum datang miskinmu. Bermakna sholat aktual ini wajib dikerjakan di setiap waktu saat dalam kehidupan ini. Sholat aktual merupakan praktek dari sholat ritual, di mana dalam sholat aktual ini telah terjadi hubungan antara manusia dan manusia atau manusia dengan ciptaan Allah yang lain, seperti binatang dan tumbuhan. Interaksi hubungan antara manusia dan manusia inilah yang dinamakan dengan hubungan hablum minanas. Hablum minanas ini akan berjalan harmonis dan selaras manakala setiap diri manusia memahami hakikat sholat. Di atas sudah kami terangkan bahwa di dalam sholat ada 3 substansi, yaitu sangat penting yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di dalam sholat ada niat, di dalam hati. Dalam kehidupan sehari-hari harus dipraktekkan oleh hamba Allah dengan cara setiap melakukan pekerjaan apapun niatnya dalam hati dengan baik dan benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Di dalam sholat ada bacaan lisan. Bila membaca tentang bacaan tentu tidak lepas daripada lisan. Jadi praktek bacaan dalam sholat adalah menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya dengan cara berbicara hal-hal yang baik dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, hendaknya hamba Allah selalu berbicara atau menggunakan lisannya untuk membicarakan kebenaran dan kebaikan dengan halus, santun, baik dan benar. 3. Di dalam sholat ada gerakan perbuatan. Bila hamba Allah sudah selalu berniat yang baik dan benar dalam hatinya dan juga sudah menggunakan lisannya dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya langsung diikuti dengan gerakan harakat atau perbuatan yang baik dan benar pula, yaitu perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya dan juga lingkungannya. Berbuat baik dan benar semata-mata mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Rabb yang ditunduk taati. Ketiga, substansi sholat di atas haruslah dijalankan oleh setiap hamba Allah agar selamat Islam kehidupannya di dunia dan juga selamat Islam kehidupannya di akhirat.
Dan salat aktual inilah yang lebih dominan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan berarti mengesampingkan salat ritual. Salat ritual tetap wajib untuk dikerjakan, karena di dalam salat ritual ada permohonan, ada doa. Disitulah kebenaran bahwa manusia itu adalah makhluk yang butuh Allah. Bila setiap hamba dalam kehidupannya selalu berniat baik dan benar, berlisan, bertutur kata yang baik dan benar, serta bertingkah laku yang baik dan benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka baik dan benarlah hamba itu di hadapan Allah, baik dan benar dalam hubungannya kepada Allah, hablum minallah, dan juga di hadapan manusia, baik dan benar dalam hubungannya kepada sesama manusia, hablum minanas. Sehingga tidak ada tempat lagi bagi kejahilan dan kejahatan setan dalam diri hamba Allah. Selanjutnya, marilah kita senantiasa menjalankan sholat ritual dengan tertib, diikuti dengan sholat aktual yang benar, sehingga kita insya Allah benar-benar menjadi hamba Allah, yaitu Muhammad umat manusia yang terpuji. Catatan, tulisan saya ini juga sebagai jawaban dari pernyataan beberapa sahabat yang bertanya kepada saya tentang sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah pertanyaan mereka, para sahabatku, yang ditanyakan kepadaku. Sahabatku, kenapa masih ada sebagian orang yang rajin mengerjakan sholat 5 waktu tetapi perbuatannya masih mengikuti setan? Ada di antara mereka yang memakan harta anak yatim, rakyat, korupsi, berzina, mabuk-mabukan, mengundi nasib, menyembah berhala, harta benda, kekuasaan, emas, uang, dan lain-lain. Dan mereka lebih mencintai yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalam Allah telah menyatakan bahwa sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan tulisanku ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan para sahabat. Jadi pada dasarnya orang yang masih suka mengerjakan perbuatan maksiat, sesungguhnya mereka belum mempraktekkan menjalankan sholat aktual, tetapi baru sekedar menjalankan sholat ritual, atau bahkan tidak menjalankan keduanya, tetapi hanya KTP-nya saja yang berlabel Islam. Sebagai orang Islam harus menjalankan keduanya, sholat ritual dan sholat aktual, dengan selaras dan harmonis. Sesungguhnya bila dalam kehidupan sehari-hari niat kita selalu baik dan benar, ucapan yang keluar dari lisan kita ucapan yang baik dan benar, serta perbuatan kita adalah perbuatan yang baik dan benar, yang hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sholat kita sudah benar sehingga terbuktilah bahwasanya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya niat kita, ucapan yang keluar dari lisan kita, dan perbuatan kita sehari-hari dalam kehidupan inilah nanti yang pertama-tama dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sesungguhnya amal yang paling pertama dihisab adalah sholat. Akhirnya dengan senantiasa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa mengharap rahmat dan hidayahnya, mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi semuanya dan semakin menambah wawasan kita tentang syahadat dan sholat, yang merupakan fase penting dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar, sehingga benarlah pengabdian kita kepadanya. Sesungguhnya manusia tempat salah dan lupa, kebenaran hanya milik Allah. Dan aku berlindung serta bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari perbuatan yang jahil dan perbuatan yang jahat setan.